Get ready for the next battle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhtaram Wahid. Saya sebagai moderator di debat kali ini. Dan kali ini saya akan memperkenalkan peserta debat, yaitu berupa paslon 1 dan paslon 2. Di samping saya ada Muhammad Dafi Distrian sebagai Ketua Hima, calon Ketua Hima. Dan saya Rizky Azhargani sebagai calon wakil ketua. sebelah kiri saya, Fadri Nurwahid Asidik, calon Ketua Hima. Dan saya Ahmad Salam Mahfud sebagai calon wakil ketua Hima paslon nomor 2. baik. Kita mulai sesi pertama, yaitu berupa pertanyaan. Kita sudah mendapat beberapa pertanyaan dari masyarakat Gametech ya. Pertanyaan pertama untuk paslon pertama. Menurut kalian, strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa dan lingkungan kemahasiswaan, terutama untuk mahasiswa baru dengan kondisi serba online seperti ini? Silakan bisa dijawab. Saya beri waktu 2 menit untuk menjawab. Tanggapan kami dari paslon 1 yaitu melakukan survei terlebih dahulu kepada mahasiswa baru. Jika banyak yang setuju, kami akan membuka forum di dalam kampus. Jika tidak, kami akan melakukan sesi forum via online. Cukup. Masih ada waktu, mau ditambahin? Cukup. Cukup. Oke, pada paslon 2 apakah ada tanggapan? Boleh diulang soalnya? Soalnya yaitu, menurut kalian, strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa dan lingkungan kemahasiswaan, terutama untuk mahasiswa baru dengan kondisi serba online seperti ini? Jadi untuk meningkatkan keaktifan dan sebagainya, kita dalam kondisi online seperti ini, sebaiknya kita melihat tujuannya dulu, untuk apa aktif dalam hal apa dulu. Seumpama dalam perkuliahan atau misalkan untuk berbagi ilmu, mungkin kita akan melakukan sebuah pertemuan melalui online. Kalaupun tidak memungkinkan, mungkin bisa offline. Tapi karena masih corona seperti ini, agak sulit juga. Ya gitu. Ada tambahan? Cukup. Masih ada waktu? Apakah ada tanggapan dari paslon 1? Cukup. Ada. Karena menurut saya pertemuan di offline itu memudahkan mahasiswa baru saling mengenal. Jadi saya mau buka forum itu secara offline, tapi dengan protokol kesehatan yang ada, gitu sih. Oke. Soal kedua, saya bacakan untuk paslon 2. Apabila telah menghadapi sifat napis. Baik, terima kasih atas soalnya moderator. Pertama, untuk menyikapi mahasiswa yang apatis tersebut, agar tidak apatis lagi, maka membuka forum. Setelah itu mendekati secara personal agar kita lebih kenal lagi dengan dia,
Atau mungkin juga kita nanti membuat kegiatan-kegiatan yang membuat dia menarik sehingga dia tidak menjadi apatis lagi. Teman-teman? Cukup, masih ada waktu. Ada tanggapan dari paslon 1? Tadi kan, terima kasih Mas, ya. Tadi kan paslon 2 berkata melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menarik. Nah, contoh konkret kegiatan kayak gitu apa? Contoh kegiatan yang menarik. Contoh kegiatan yang menarik itu kegiatan yang biasa disukai oleh orang-orang yang apatis tersebut. Misalnya contohnya itu seperti bermain game bersama. Nah, itu kan menarik dia untuk saling mengenal, saling bermain, saling melakukan kegiatan bersama. Nah, itu yang nanti akan menimbulkan apa sih namanya? Bukan rasa memiliki rasa kekeluargaan tersebut begitu. Kalau tanggapan dari saya, bagaimana acaranya itu? Pertama, kita nantinya akan mengenali orang ini dulu. Seperti yang wakil saya bilang, apabila dia hobinya game, mungkin kita akan coba main bareng. Tapi kalau seandainya dia suka jalan-jalan atau nongkrong, kita akan coba nimbrung untuk sedikit-sedikit cerita mengenai diri kita maupun diri mereka. Seperti itu. Baik, ada tanggapan? Saya mau bertanya nih, apakah tidak capek karena satu persatu kalian dekati dengan cara main game, dengan cara nongkrong bareng, apakah itu nggak memakan waktu dan mempersempit proker-proker yang lainnya berjalan? Oke, baik. Jadi karena kita ini kan kalau bisa melakukan kegiatan tersebut, kita tidak menjadi hal yang utama. Jadi ya kita sesempatnya aja. Jadi kita nggak sampai ngorbanin proker-proker kita nggak jalan karena hal itu. Gitu sih kalau tanggapan dari saya. Yang namanya anak-anak apatis, pasti dia nggak mungkin sendiri banget. Pasti dia punya temen kan. Temennya juga mungkin yang sama-sama apatis. Seumpama saya pasti punya teman, tapi nggak banyak. Dan itu mungkin akan saya gunain kesempatan itu untuk mendekati mereka. Jadi kemungkinan kecil pasti nggak akan sendiri-sendiri yang apatis itu, pasti punya teman mereka. Dan itu yang akan kita coba dekati lebih jauh lagi. Oke. Waktunya habis. Dan untuk paslon 1, pertanyaan yang sama. Sikap Anda, sikap kalian menghadapi sifat mahasiswa yang apatis itu seperti apa? Untuk menghadapi mahasiswa apatis, saya setuju dengan pendapat paslon 2, yaitu kita pertama mendekati secara personal, ketiga itu nanti kita akan buka forum, kita tanya ke mereka apa maunya, nanti kita cari jalan tengahnya. Nah, ketika itu mungkin kita akan ada kegiatan juga. Mungkin mau menambahkan? Cukup, masih ada waktu. Ada yang bertanggapi? Oke, cukup. Pertanyaan kedua selesai. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 3 untuk paslon nomor 1. Bagaimana Anda menjalani relasi dengan hima lain agar terjadinya keselarasan dan keharmonisan bersama? Silakan dijawab. Dari misi kita. Bagaimana? Relasi. Ya, dari pertanyaan tersebut itu ada di misi kita ya. Jadi membangun relasi dan mengembangkan bakat akademik dan non akademik mahasiswa. Seperti program unggulan kita. Jadi
ada Pekan Raya Gametech. Di situ mengadakan Expo Gametech, di mana seluruh mahasiswa prodi Gametech bersatu guna menyebarluaskan prodi dan membuat Gametech semakin berkualitas. Nah, cara kedua menurut saya sih dari rapat-rapat internal HIMA ya. Jadi di situ kita bisa membangun relasi karena saling mengenal satu sama lain dari kahim-kahim prodi lainnya. Sih. Cukup. Izin menambahkan juga sebenarnya ada juga beberapa mungkin kita bisa bekerja sama proker Hima Gametech dan Hima yang lainnya. Seperti waktu itu ada bekerjasama dengan Pengmas Broadcast, mereka mengajak pengabdian masyarakat seperti itu. Jadi kayak bekerjasama proker dengan Hima lain. Ada lagi? Udah cukup. Apakah ada tanggapan dari paslon 2? Tadi paslon nomor 1 itu menyebutkan tentang Pekan Raya Gametech, ya kan? Nah, proker itu apa yang berhubungan dengan prodi lain kan? Itu kan internal Gametech yang memamerkan karyanya. Nah, itu apa sih yang bisa bikin nambah relasi dari prodi lain dari proker itu? Itu aja sih, mau nambahin Mas? Silakan dijawab. Sebenarnya isi dari pengarang event itu jadi seperti itu, isinya ada nanti kita memamerkan karya, ada juga seperti turnamen, untuk mengadakan turnamen pada saat itu. Jadi kita mengajak prodi lain untuk ikut berpartisipasi di pengarang Gametech itu sendiri. Ini mau menambahkan? Sudah. Cukup kan? Ada cukup? Oke. Pertanyaan ketiga telah selesai. Saya akan membacakan pertanyaan berikutnya. Jika ada anak yang terkena kendala masalah finansial OKT dikarenakan finansial yang tidak memadai, apa yang akan kalian lakukan? Jika kalian ingin membantu, bantuan apakah yang akan kalian berikan? Untuk paslon 2, silakan dijawab terlebih dahulu. Secara finansial ya. Sebelumnya terima kasih pada moderator. Nantinya kami akan coba bicarakan pada yang bersangkutan beserta orang dari manajemen bagaimana jalan keluar yang terbaik untuk membantu si anak tersebut. Terus kalau bisa nanti kami akan bantu juga mencari sponsor untuk beasiswa juga agar si anak tersebut masih bisa berkuliah. Dan juga apabila mereka sebelumnya maaf, anak tersebut ini semester baru atau yang sudah lama? Mungkin semester yang baru atau sudah lama sama aja. Sama aja. Kalau untuk yang semester baru agak lumayan masih bisa seperti itu untuk jika dia DKI dia masih bisa untuk mendaftar di beasiswa KJMU. Namun kalau untuk yang sudah lama ini mungkin akan kami bantu untuk berbicara ke manajemen baiknya seperti apa, apakah nanti ada keringanan atau cicilan seperti itu. Ada yang mau ditanggapi? Kan tadi Anda menyebutkan kalau mahasiswa baru itu bisa mendaftarkan KJMU ya. Itu untuk bagian DKI saja kan. Terus gimana tanggapan kalian kalau misalkan mahasiswa itu dari luar Jakarta? Udah sih itu aja cukup. Dari luar Jakarta berarti dia posisinya sama seperti yang mahasiswa lama. Itu nanti kami akan bantu untuk cari jalan tengahnya bagaimana baiknya, karena sistem UKT kita emang juga terbilang nggak murah ya. Jadi nanti kita akan sama-sama untuk mencari jalan keluar yang baik seperti apa. Ya, seperti yang tadi udah bilang Mas Fajri, kalau misalkan dia di luar Jakarta, berarti langkah pertama itu kita
diskusi dulu dengan manajemen kampus untuk membicarakan jalan tengahnya itu gimana baiknya, apakah nanti mendapat cicilan atau penundaan. Dan juga kita bisa mencari info-info beasiswa, kita memberikan info-info tentang beasiswa untuk membantu agar anak tersebut itu dapat, mahasiswa tersebut itu dapat melanjutkan kuliahnya. Begitu. Ada tanggapan? Cukup. Oke. Untuk paslon 1, pertanyaan yang sama. Jika ada anak yang terkendala masalah UKT dikarenakan finansial yang tidak memadai, apa yang akan kalian lakukan? Jika kalian ingin memberi bantuan, bantuan apakah yang akan kalian berikan? Untuk mahasiswa baru dari Polimed itu masih bisa untuk mendaftar seperti yang dibilang dari paslon 2 tadi. Nah, untuk yang di luar Jakarta itu bisa nanti kita bantu untuk mengajukan keringanan ke manajemen. Tapi untuk orang tua yang sudah pensiun, anak yatim piatu, sama yang udah lanjut usia gitu sih. Terus ada yang mau tambahin? Juga sebenarnya pihak kampus juga ada mengadakan keringanan seperti kayak penundaan cicilan, penundaan waktu gitu juga kan. Terus sebenarnya juga pihak kampus juga ada yang namanya kayak golongan, cuman itu dari anaknya sendiri, apakah anak sendiri itu mau mengurus kategori golongan tersebut atau tidak. Jadi seperti itu. Ada tanggapan? Jadi tadi kan dibilang yang dari luar kota itu akan dibantu lagi kan melalui seperti kayak penundaan cicilan. Seumpama memang benar-benar dia kesulitan, apakah kalian akan bantu melewati uang teman-teman atau bagaimana untuk mengadakan rembuk untuk patungan seperti itu? Silakan dijawab. Mungkin kalau untuk itu coba kita lihat lagi nih anaknya, apakah anak ini bermasalah atau apa, karena kan semisal nih anak ini udah malas-malasan tapi dia nggak mau berusaha juga untuk mencari tentang beasiswa untuk apa ngebantu kalau dia nggak berusaha gitu. Jadi semisal anaknya mau berusaha mungkin akan kita bantu sebisa mungkin. Udah sih cukup. Gimana? Cukup. Oke. Pertanyaan keempat sudah dijawab dan saya akan bacakan pertanyaan kelima dan ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara pasangan calon ketua dan wakil ketua Hima Game Teknologi 2021 dalam memperluas relasi dengan game studio dan sejenisnya untuk membangun sumber daya manusia game teknologi yang lebih baik? Silakan dijawab paslon nomor 1. Maaf, bisa diulang pertanyaannya lagi? Moderator. Bagaimana cara paslon ketua dan wakil ketua Hima dalam memperluas relasi dengan game studio dan sejenisnya untuk membangun sumber daya manusia game teknologi yang lebih baik? Mungkin kalau untuk itu kan ada di agenda kita yaitu game tech seminar. Nah mungkin kita bisa memanggil pemateri-pemateri dari berbagai game tech studio itu. Jadi kayak bekerja sama dengan mereka gitu. Tambahannya menurut saya juga dari mahasiswa-mahasiswa akhir yang PKL menurut saya. Jadi tergantung mahasiswanya itu tersebut, kalau misalkan dia bekerja bagus dengan game studio, mungkin bakal apa ya, relasi sampai mahasiswa-mahasiswa di bawahnya. Itu sih menurut saya. Ada tanggapan? Apa mau langsung jawab pertanyaannya aja? Langsung jawab pertanyaan itu. Oke. Mau saya ulangi apa? Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana cara pasangan calon ketua dan wakil ketua Hima Game Teknologi 2021 dalam memperluas relasi dengan game studio dan sejenisnya untuk membangun sumber daya manusia game teknologi yang lebih baik? Ya, jadi
dalam membangun relasi dengan game studio atau sejenisnya, itu waktu itu kita sudah pernah mengikuti seminar dengan AGI atau Asosiasi Game Indonesia. Nah, itu berkumpul developer-developer di Indonesia untuk ya agar berkumpul, jadi kita di situ dapat menambah relasi. Nah, dan juga untuk menambah relasi kita ada salah satu teman kita yang sudah bekerja sudah pernah bekerja di dalam game studio. Nah, dari situ mungkin kita dapat bertanya-tanya dengan dia untuk bagaimana sih membangun relasi dengan studio game tersebut. Lalu juga mungkin Mas Ajri bisa mungkin. Dan untuk menambahkan dari profil saya Sahal, kita juga mungkin akan mengunjungi sebuah pameran game, dan itu nanti baik developer dari manapun akan berkumpul sana. Di sana kita melihat mereka memamerkan karya mereka, tapi kita juga akan mencoba menjalin relasi pada mereka. Kita juga mungkin bertanya-tanya, dan cakupannya sebenarnya kalau dibilang game studio di sekitaran kita ini banyak, cuman umumnya masih belum tahu gitu, masih dipandang kayak wah ini prodi apa gitu. Untuk itu mungkin kita akan coba lewat pameran seperti itu. Ada tanggapan dari paslon 1? Kan tadi seperti yang Anda bilang, dengan bertanya-tanya, apakah dengan bertanya-tanya itu akan menambah relasi terhadap game studio itu? Ketika bertanya, pastinya kita nggak cuma sebatas nanya, kita juga harus punyai kontaknya, kita juga harus tahu nama dia siapa. Pelan-pelan kita akan coba bertanya, dan kita coba kasih tahu kenapa kita ingin bertanya kepada si orang tersebut, karena kami ada backgroundnya kan game teknologi. Mungkin dengan ilmu yang mereka punya, kita bisa menambahkan sedikit ilmu kepada kita gitu, dan agar mereka juga tahu bahwa kalau untuk game teknologi ini tuh di Indonesia tuh juga ada, nggak dari luar negeri aja. Ada tanggapan? Cukup? Oke. Soal kali ini selesai, dan ini sudah menutup sesi pertama. Kita lanjut ke sesi kedua, yaitu tanya jawab dari masing-masing pasangan calon. Saya mulai dari pasangan calon yang pertama. Silakan beri pertanyaan kepada pasangan calon kedua. Gua dulu ya. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada paslon 2. Menurut visi yang kalian buat, di situ tertera mengembangkan prodi. Bagaimana cara kalian mengembangkan prodi ke masyarakat polimedia dan masyarakat di luar kampus, seperti anak SMA atau remaja yang ingin kuliah? Karena menurut saya di proker Anda itu masih kurang untuk hal tersebut. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita membangun prodi bersama itu karena dari visi-visi kita itu yang ada kreatif, inovatif, profesional, dan juga keluarga. Nah, kita membangun prodinya itu dari keempat unsur itu. Jadi bukan dari proker tapi dari keempat unsur itu. Nah, dari keempat unsur itu kita wujudkan dengan proker kita itu. Nah, proker kita itu kan Gamdo. Kenapa Gamdo itu mewujudkan visi kita? Pertama, Gamdo itu kan membuat sebuah game. Jadi kita memacu kreativitas dan juga inovatif kita dalam membuat game. Lalu profesional. Nah, dari proker itu kan kita dituntut untuk bertanggung jawab. Karena yang dibutuhkan dalam proker tersebut itu rasa tanggung jawab. Lalu kita juga kekeluargaan. Kekeluargaan dalam Gamdo nanti per divisi, misalnya divisi desain itu diacak, jadi menumbuhkan diacak, jadi nggak cuma misalkan divisi desain itu angkatan satu semua, nggak gitu. Jadi kita diacak, jadi mau nggak mau karena kita satu divisi, kita jadi saling berkomunikasi. Nah, dari komunikasi itu memunculkan rasa kekeluargaan. Begitu. Ada tanggapan? Mohon maaf, yang saya tanyakan itu ke masyarakat polimedia dan di luar kampus. Nah, yang Anda jawab itu baru masyarakat polimedia saja. Nah, gimana untuk
mengembangkan di masyarakat di luar Polimedia. Ya, silakan dijawab. Di luar masyarakat Polimedia, kami akan memperkenalkan expo ke sekolah-sekolah yang masih ada sangkut pautnya dengan jurusan kami. Tidak menuntut kemungkinan kalau di SMA pun juga bakal kita datangi. Kenapa? Karena setiap anak itu kan pasti nggak cuman pintar di logis kan, pasti mereka juga pintar di kreativitas. Nah, itu akan kita coba uh, kasih tahu bahwa kalau hobi kalian ini tuh masih bisa tersampaikan lewat kuliah di Polimedia seperti itu. Kenapa? Ada tambahan? Ada tanggapan? Ya, izin menanggapi, terima kasih. Kan tadi kalian bilang tuh mengandung kata kekeluargaan gitu. Tetapi bagaimana jika di Gemtek sendiri kekeluargaan tidak terbentuk gitu? Ini bisa. Silakan jawab. Jadi enggak. Gimana cara numbuhin rasa kekeluargaan? Nah, yang tadi sudah dibilang, rasa kekeluargaan itu akan timbul jika kita sering berkomunikasi, sering berkomunikasi. Jadi dari situ rasa kekeluargaan bisa muncul. Walaupun sekarang mungkin belum terasa rasa kekeluargaan, mungkin nanti jika kita sering berkomunikasi, maka akan memunculkan rasa kekeluargaan tersebut. Ada tanggapan lain? Cukup? Oke, saya cukupkan. Pertanyaan berikutnya dari paslon kedua untuk paslon 1, silakan. Pertanyaannya boleh berapa sih? Nanti ada 5 pertanyaan, satu dulu. Oke. Pertanyaan untuk paslon 1 yang ingin saya tanyakan. Suatu prodi kan pasti ada acara yang namanya seperti makrab ya, untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Acara tersebut kan bisa terbilang ilegal. Jika nanti ketahuan, apakah Anda siap calon ketua HIMA beserta jajarannya dihukum skors, dan bagaimana cara kalian untuk mengatasinya? Silakan dijawab. Terima kasih. Saya ingin menanggapi pertanyaan tersebut. Jadi selama acara itu gimana ya, bermanfaat gitu bagi kekeluargaan, bagi mahasiswa-mahasiswa Gemtek, saya akan memperjuangkan hal tersebut. Jika saya kena skors, anggota saya pasti tidak setuju. Ada tanggapan? Ada tambahan? Cukup? Ada tanggapan? Tadi paslon 1 menjawab, katanya kalau misalkan skors itu anggota yang tidak setuju. Itu kan anggota yang tidak setuju, tapi bagaimana dengan pihak kampus yang tetap kekeh buat ngasih hukuman skors? Ya, silakan. Sebenarnya kan dari konteks makrab tersebut kan malam keakraban ya. Sebenarnya kenapa ilegal? Karena waktu itu karena yang dibawa tuh masih baru. Nah, kenapa waktu itu hanya desain mode saja yang nggak terkesan ilegal? Karena mereka membawa mahasiswa yang udah pertengahan semester. Nah, jadi mungkin kita bisa lebih diperjelas lagi tujuannya kepada pihak manajemen, apa yang kita lakukan di sana, meyakinkan lagi dan sampai itu bisa dilaksanakan dan menjadi legal. Ada tanggapan? Cukup. Ada tambahan? Oke. Pertanyaan pertama cukup. Saya kasih waktu 15 detik untuk mempersiapkan pertanyaan kedua. Ini dulu. Lu nyiapin aja dulu.
Iya, ntar dia lagi terus gua lagi. Udah, waktu sudah habis. Silakan untuk pertanyaan kedua dari paslon kedua. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada paslon 1. Jika nanti kalian terpilih menjadi ketua HIMA dan wakil ketua HIMA, bagaimana cara kalian mengayomi baik angkatan yang sudah lama maupun yang baru ini agar mereka mau sama-sama berjuang untuk prodi game teknologi ini? Silakan dijawab. Pertanyaannya tadi apa Mas Adi? Mohon maaf. Jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua HIMA game teknologi, bagaimana cara kalian mengayomi baik angkatan atas maupun bawah agar mereka mau ikut mengembangkan prodi game teknologi ini, karena yang setahu saya masih kurang dekat. Jadi bagaimana kalian mengatasinya? Sudah paham sama pertanyaannya? Silakan dijawab. Jadi yang pertama itu yang kita lakukan itu adalah menimbulkan rasa kekeluargaan tadi ya. Dari segi apa yang proker kita tadi sama cara yang udah disebutkan tadi. Nah, setelah itu kita membuat program kerja yang bermanfaat dan gimana ya, menguntungkan mereka semua nanti di dunia kerja juga. Jadi menambahkan wawasan mereka. Itu sih. Ada yang tambahan? Mungkin izin menambahkan, mungkin sebelum melakukan itu semua, nanti kita mungkin akan mengadakan forum dulu bersama 3 angkatan tersebut. Jadi kita sama-sama cari titik tengahnya dan gimana enaknya ke depannya agar mereka saling mau mengembangkan game tech itu sendiri. Gitu aja. Oke, ada tanggapan? Pasti kan yang namanya orang itu pasti ada yang membenci kan. Apabila kalian berhasil terpilih dan tiba-tiba ada orang-orang yang nggak suka sama kalian, nah mereka ini kan bakal susah untuk diajak kerjasama. Cara kalian gimana agar mereka berhenti untuk membenci kalian? Silakan. Oh, Jadi jika ada orang membenci kita ya, membenci karena apa dulu ya, misalkan ya, kalau misalkan membenci karena sebelum jadi ketua HIMA terus segala macam ya, bukan gitu loh. Jadi dengan itu kita terus berbuat baik kepada dia agar dia sadar kalau dia itu udah salah membenci orang yang udah mau berubah ini gitu. Nah, setelah itu kita rangkul lagi agar lebih dekat. Itu sih tanggapan kita. Ada tanggapan lagi? Cukup? Oke, karena cukup, sekarang dari paslon 1 untuk bertanya kepada paslon 2. Saya ingin bertanya kepada paslon 2, sebagai calon ketua dan wakil ketua, gimana tanggapan kalian jika ada anggota atau mahasiswa prodi terkena atau menjadi korban salah tangkap di saat menyuarakan suara untuk rakyat dan mahasiswa kepada instansi pemerintahan? Itu aja sih. Cukup. Ya, silakan dijawab. Kami terima kasih pada paslon 1. Kami akan mencoba untuk bertemu kepada instansi tersebut, kita jelaskan bahwa dia tidak salah dan
bahwa dia tidak juga melakukan keonaran. Dan kami juga akan ke depannya seumpama bakal turun untuk menyuarakan lagi, kami coba untuk sama-sama saling melindungi lagi. Mungkin kalau misalkan mereka tertangkap, itu ketegaran dari kita semua kurang untuk melindungi satu sama lain, lebih memilih untuk melarikan diri. Dan untuk kedepannya, kalau bisa jangan terpisah. Kita juga jangan ikut-ikut untuk membuat onar, jauhi yang ingin membuat onar. Kita ini ingin menyuarakan, bukan untuk mempropaganda, gitu. Kita akan perjuangkan. Ada tambahan? Jadi misalkan mahasiswa tertangkap, jadi apa proses yang akan kalian jalanin gitu sebagai ketua prodi tersebut, ketua hima? Yang akan saya jalani, saya akan coba. Tapi tunggu dulu, ini dalam konteksnya kita sudah tahu tempat teman kita tertangkap atau belum? Sudah, kita akan coba datangi kita coba datangi, kita coba ngobrol. Kenapa mereka bisa ditangkap padahal dia tidak melakukan yang propaganda? Apakah para polisi ini lebih memihak ke bagian mana sebetulnya? Kasihan juga teman kita udah ketangkep, nggak salah apa-apa, terus dihukum seperti itu, kami tidak setuju. Kalau perlu kita bawa teman-teman kita juga untuk menyuarakan bahwa dia ini tidak bersalah, bahwa polisi ini tuh salah tangkap. Mungkin saya tambahkan ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa tertangkap itu ada yang namanya lembaga bantuan hukum. Jadi di situ kalian bisa menyuarakan, ibaratkan memberitahu kalau anggota kalian itu tertangkap. Nah, setelah itu kalian datengin teman kalian tersebut yang ditangkap dengan ini bersama-sama dengan LBH. Karena menurut saya LBH itu sangat membantu untuk memberi pasal-pasal gitu. Jadi dia bisa membantu mahasiswa yang salah tangkap tersebut. Karena setahu saya polisi akan membebaskan itu 1 kali 24 jam jika dia tidak bersalah. Nah, jika dia terbukti salah dengan saksi, hanya saksi, gimana tuh menurut Anda? Jika terbukti bersalah, sebelumnya pastinya kami kan sudah bilang jangan melakukan sebuah propaganda atau apa. Kenapa dia masih melarang sebuah aturan yang udah kita buat? Menurut saya itu konsekuensi yang sudah lepas tangan untuk kita sendiri, karena aturan yang telah dibuat itu dia langgar. Kenapa harus seperti itu? Padahal kita tidak perlu sampai harus melakukan hal-hal propaganda seperti itu. Kita bersama. Jadi tanggapan kalian itu lepas tangan ya. Jadi kalau misalkan dia terbukti salah melalui saksi, hanya saksi gitu kan. Berarti kan dia belum tentu benar gitu kan. Bisa saja saksi itu mengada-ngada supaya ia tertangkap gitu kan. Terus jika dia benar-benar apa ya? Nggak bersalah, terus diproses ke jalur hukum gitu. Apakah tidak menimbulkan kebencian gitu? Tapi sebelumnya benar juga ada kemungkinan itu saksinya bawa saksi palsu. Kami akan coba sebaik mungkin untuk menyelidiki bagaimana dan siapa yang salah. Kalau tidak kami selidiki, itu bakal jadi kesalahan juga untuk si ketua ini. Karena mungkin saja dia kan yang saksi tadi adalah orang suruhan atau bagaimana, dan pastinya juga si yang ketangkap ini bakal membenci kita karena kenapa kamu nggak coba bantu saya, lebih percaya dengan siapa, itu kami akan coba selidiki lebih lanjut siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan apabila memang benar dia yang salah, sangat disayangkan. Cukup? Ada tuh, oke.
Pertanyaan kedua telah selesai. Saya beri waktu kepada masing-masing pasangan calon sebanyak 20 detik untuk mempersiapkan pertanyaan ketiga. Silakan diskusi dulu. Oke, waktu sudah habis. Silakan untuk paslon pertama untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih waktunya. Saya dari 01 ingin bertanya. Kan sebenarnya game tech ini belum terlalu dikenal dengan prodi lain. Terus bagaimana langkah kalian sehingga program studi ini dikenal dengan prodi lain? Ya. Silakan dijawab. Terima kasih kepada paslon 1 yang saya bertanya, bagaimana cara mengenalkannya ke prodi lain. Yang namanya kuliah, pasti kan ada juga yang namanya kampus expo. Di situ kita masih coba bisa untuk berkenalan kepada prodi lain agar mereka kenal gitu orang-orang prodi di Polimedia ini apa saja. Kan nggak mungkin kalau dia cuma tahu sebatas prodi dia sendiri, dia apa ya, jadinya seperti terkurung gitu, nggak mau nyoba bebas untuk mengetahui prodi-prodi yang ada di sekitar. Siapa tahu prodi ini masih berhubungan dengan perkuliahan dia juga. Jadi nanti yang akan kami lakukan adalah mencoba memamerkan karya-karya dari sahabat-sahabat game teknologi, dan juga kalau misalkan ada kayak forum atau apapun, kami coba ajak beberapa perwakilan dari prodi mereka untuk disebarluaskan kepada sahabat-sahabat dari prodi lain. Ada teman? Jadi saat terpilih nanti ada namanya itu Sahabat Hima, itu perkumpulan dari para ketua Hima dari masing-masing prodi. Nah, dari situ kita bisa mengajak mungkin ada proker atau agenda kita yang saling menyinggung. Nah, dari situ kita bisa kolaborasi, kita bisa kerjasama. Nah, dari situ bisa terciptanya, jadi kita jadi bisa saling mengenal antar prodi. Terima kasih. Ada tanggapan tambahan dari paslon 1? Menurut saya itu udah jawabannya betul. Tapi kan melihat dari expo kemarin, game tech itu sendiri masih kurang orang tertarik untuk kayak mampir ke booth-nya. Terus kayak program kerja yang konkret apa yang akan kalian tujukan agar para masyarakat tuh lebih tertarik dengan game tech itu sendiri? Seperti itu. Ya, terima kasih pada paslon 1. Melihat dari expo yang kemarin, kenapa banyak sekali yang tidak hadir ke expo kita. Pertama itu kondisi yang menurut saya terlalu mendadak. Lalu untuk kesiapan juga masih kurang matang. Dan yang ketiga itu kurang mau untuk ngobrol gitu kepada orang-orang yang lewat untuk mencoba mengetahui prodi ini. Silakan, silakan. Seperti itu untuk mempromosikan. Sebenarnya itu aja untuk mempromosikan prodi ini. Kemarin saja tuh sempat saya ada lihat dari luar kampus, mereka dia itu masih mau lulus ya, mau lulus dari SMA. Dia sampai nanya ke bot kita untuk bertanya, ini apakah ada brosurnya, Mas gitu. Nah, itu kita juga belum ada brosurnya. Jadi kedepannya mungkin kita akan mempersiapkan itu lagi. Ada yang mau tambahin? Kurang gitu. Ada tambahan? Mungkin tanggapan saya ya. Jadi kemarin kan karena masih ada pandemi ya. Jika pandemi ini terus berlangsung ke tahun depan gitu loh, mungkin bakal akan terjadi hal sama gitu. Jadi hal apa yang akan kalian lakukan untuk menghadapi hal tersebut? Untuk
pameran untuk expo seperti itu, kita kan tidak harus tidak harus offline ya. Jadi kita juga bisa offline. Itu bisa dari web Gametech atau juga dari media sosial kita, media sosial Gametech untuk memamerkan agar kita bisa lebih dikenal lagi, gitu. Jadi kan yang saya lihat Instagram Gametech itu belum terlalu berjalan ya, masih kurang menurut saya. Lantas apakah akan bermanfaat gitu loh maksudnya sosial media Gametech? Nah, bagaimana kalian apa ya? Enggak mengembangkan sosial media tersebut karena kan belum berkembang sama sekali tuh. Lantas apa yang kalian lakukan gitu? Terima kasih. Bentar. Baik, terima kasih tanggapannya. Kita itu punya agenda namanya Nyains atau nyari inspirasi. Nah, dari situ kita memposting karya-karya dari anak Gametech di Instagram. Nah, dari karya yang dipost itu, si pembuatnya harus mempromosikan di Instastory atau dimanapun agar Gametech bahwa Gametech itu juga memamerkan karya. Nah, itu cara kita mengaktifkan sosial media tersebut. Izin menambahkan, ada sisi positif dari mereka yang ingin mencoba untuk mempromosikan Instagram game teknologi. Pertama, karya mereka pasti akan dikenal orang secara luas, dan itu tidak menuntut kemungkinan untuk bisa menjadi apa namanya kalau yang dikerjakan, bukan yang hasil karya-karya kita, portofolio, mohon maaf, portofolio untuk diri mereka sendiri. Jadi ada sisi positifnya. Silakan. Tanggapannya udah cukup bagus sih menurut saya. Cuman saya ingin menambahkan, jadi dengan kalian mengikuti berbagai lomba dari luar kampus, misalkan dari kampus lain mengadakan lomba tentang desain atau membuat game, di situ kalian bisa mengembangkan sosial media, gitu. Ibaratkan sambil memamerkan karya-karya gitu loh. Jadi kampus lain atau masyarakat lain itu tahu kita Gametech itu begini gitu. Gametech tuh anaknya kreatif, Gametech tuh bisa gitu loh. Itu sih tanggapan saya. Tambahan. Ada yang mau ditanggapi? Udah. Cukup. Oke, pertanyaan ketiga dari paslon 1 sudah selesai. Sekarang pertanyaan ketiga dari paslon 2 kepada paslon 1. Oke, baik. Gimana sih paslon 2 ini cara paslon 1 mereka. Benar, cara paslon 1 ini untuk kan di proker dan agendanya ini banyak yang membutuhkan soal pendanaan. Nah, gimana sih cara paslon 1 ini buat mencari dana tersebut untuk tetap menjalankan prokernya? Terima kasih. Boleh ditambahkan? Silakan. Dan juga bagaimana cara kalian untuk menambahkan pemasukan kas? Apakah nantinya kalian akan berwirausaha atau mungkin dengan bantuan teman-teman kelas seperti kolektifan? Apa sudah paham sama pertanyaannya? Silakan dijawab. Mungkin apa? Mungkin saya ingin terima kasih pertanyaannya, saya akan menjawab untuk masalah sponsor. Jadi kita ini dulu lebih matengin lagi lebih dimatengin lagi persiapannya. Jadi ketika mau mengajukan sponsorship, jadi kita udah tahu nih apa-apa aja dari patokan acara yang sebelumnya. Jadi ketika semua 18, sponsor akan menerimanya. Seperti itu. Tambahin ya dari pertanyaan Mas Fadji tadi untuk penambahan kas ya. Jadi kita akan mengadakan kas tiap minggunya atau per bulannya. Nanti kita forumin dulu gimana enaknya. Nah, yang cara kedua itu menurut saya
dengan berwirausaha tadi. Jadi seperti penyewaan website, menjual game gitu segala macamnya. Pokoknya kita akan menggunakan bakat-bakat anak game tech supaya mereka itu kreatif gitu ya, dan lebih dikenal lagi. Itu sih tanggapan gue. Ada tambahan? Tadi paslon 1 menyebutkan bahwa untuk menambah pemasukan itu dari karya-karya yang dijual. Karya-karya tersebut kan berasal dari anak game tech. Gimana sih caranya supaya anak game tech itu mau untuk karyanya itu dijual, lalu hasilnya itu untuk game tech? Kenapa nggak dia buat dia sendiri gitu karyanya? Apa hasil dari karya tersebut? Gimana sih caranya buat dia mau secara sukarela? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi kita akan rundingin bersama mahasiswa tadi tersebut ya. Jadi kita sama-sama mendapatkan profit gitu loh. Profit bagi dia dan profit bagi kita juga dari prodi game tech gitu sih. Jadi kita rundingin dulu gimana enaknya. Dari sih itu aja. Ada yang Izin menambahkan, sebenarnya di kabinet kita nanti ada namanya divisi wirausaha. Nah, nanti di situ juga mereka akan sendiri yang kayak membuat hasil karya nyata untuk dipamerkan atau dijual di game tech itu sendiri gitu. Ada tambahan? Izin menanggapi, kalau misalkan ada yang pemasukan untuk per bulan atau per minggu, nggak setiap orang mau untuk membayar ke Hima, dan paling lebih dominan ke kelas kan. Nah, bagaimana sikap kalian untuk membujuk agar orang tersebut mau untuk membantu berkembangnya game teknologi ini? Saya ingin menanggapi pertanyaan tadi. Jadi karena kan kasnya itu dari anggota ya, dari awal dia sudah setuju ingin berpartisipasi gitu loh, ingin mengembangkan game tech juga gitu. Dia sudah masuk Hima, dia berarti ingin membantu untuk mengembangkan Hima game tech ya kan, dan prodi game tech itu. Mungkin nanti akan diforumin tentang berapa per bulannya gitu loh. Itu sih. Ada yang ingin tambahin? Dah cukup. Izin menambahkan, jawabannya sudah lumayan bagus yang untuk forum, namun kedepannya diyakinkan lagi kepada anggota yang belum mau berpartisipasi bahwa Hima ini kembali untuk game teknologi, bukan untuk yang lain. Jadi kalau seandainya dia aja nggak yakin, buat apa sih gue nginin Hima? Loh, sabar dulu bro. Soalnya Hima bakal balik lagi ke diri mereka sendiri. Sumpah mereka bermasalah atau gimana, yang nolongin nggak mungkin diri sendiri, pasti melalui jembatannya, yaitu Hima ini sendiri. Untuk menambahkan. Ada apa? Cukup. Oke. Pertanyaan ketiga telah selesai. Dan sekarang bakal ada pertanyaan keempat dan juga ini pertanyaan terakhir di sesi kali ini. Saya beri waktu 20 detik untuk menyiapkan pertanyaan. Oke, waktu 20 detik telah habis. Oke, siapkan pertanyaannya. Dan untuk paslon nomor 2, silakan dimulai pertanyaannya untuk paslon pertama. Baik, saya ingin bertanya, seberapa siapkah kalian jika nanti terpilih menjadi ketua dan juga wakil ketua Hima?
Terima kasih. Silakan. Untuk pertanyaan tersebut saya akan tanggapi ya. Jadi kalau ditanya siap atau enggaknya, kami sangat siap karena kami sudah memikirkan matang-matang untuk kemajuan game tech tersebut. Gitu sih. Lu mau tambahan? Hah? Cukup. Ada tambahan lagi? Tadi menyebutkan persiapannya sudah matang. Emang apa aja sih yang udah disiapin sehingga kalian itu merasa persiapan kalian itu matang? Terima kasih. Silakan dijawab. Gua. Anda di apa namanya? Lupa lagi. Pertanyaannya bisa diulang? Oke. Tadi kan menyebutkan kalau misalkan siap karena persiapan itu udah matang. Nah, apa aja sih emang yang disiapin sehingga kalian itu merasa kalau persiapan kalian itu sudah matang? Kita sudah apa ya, menyiapkan proker dan agenda itu sudah matang sekali karena itu menurut saya bisa memajukan game tech tersebut. Kami sudah siap untuk membawa game tech lebih maju lagi. Nah, mau tambahkan? Terima kasih. Ada tambahan? Cukup? Ada tambahan lagi? Cukup? Oke. Pertanyaan dari paslon 2 cukup. Sekarang pertanyaan dari paslon 1 untuk paslon 2. Silakan. Saya ingin bertanya ke paslon 2. Jadi di proker Anda itu atau agenda ya, jadi game tech cuman ada game tech Ramadan itu dikhususkan untuk masyarakat yang beragama Islam gitu kan. Nah, bagaimana sih biar yang non Islam itu bisa ikut berpartisipasi gitu loh? Atau apakah Anda bakal mengadakan acara yang dengan satu tujuan gitu atau gimana? Ya, silakan. Oh, mau bilang? Oke. Mengenai game tech Ramadan itu, kenapa sih cuma Muslim yang ada dimasukin di proker? Karena mohon maaf nih untuk yang non Muslim, bukan maksud kami untuk rasis. Karena kami ini Muslim, jadi kami berdua ini Muslim, jadi kami belum kepikiran untuk membuat sebuah proker yang bisa merangkul semua agama. Dan untuk agama lain, nanti kita akan pasti kita akan toleransi. Caranya dengan kita mengucapkan jika ada hari-hari keagamaan di Instagram maupun ya di Instagram. Mas Adi mau ngomong? Izin menambahkan, di proker kami memang tidak ada yang untuk non muslim, namun di UKM Imani pun itu sudah ada jika kalian ingin melakukan acara keagamaan. Dan juga tadi kan seperti yang paslon 1 bilang, gimana caranya agar anak yang non muslim ini mau ikut berpartisipasi kepada proker kita. Sebetulnya itu kita tidak mengharuskan mereka. Jika mereka ingin ikut tidak apa-apa, jika tidak pun tidak apa-apa. Itu. Tapi kami tetap membutuhkan bantuan dia untuk mungkin untuk mempromosikan bahwa di prodi Gametech ini sedang ada acara keagamaan. Ada tambahan? Saya ingin bertanya lagi kepada paslon 2. Jadi kalau nggak salah Imani itu UKM berbeda dengan Hima kan. Nah, maksud saya tuh tanggapan kalian tuh gimana? Mau kalian apa bertanya-tanya atau gimana? Masa apa ya, kita membuat acara cuma satu gitu loh. Apakah mereka nggak iri gitu loh? Ya kan? Jadi sih. Kalau yang namanya iri atau tidak irinya, jujur saya kami
masih kurang tahu keagamaan mereka itu seperti apa apabila diadakan proker. Dan juga dalam kitab suci Al-Quran juga kita hanya diperbolehkan sampai batas toleransi saja, tidak sampai harus mengikuti acara mereka. Untuk itu kami memang benar-benar tidak bisa untuk mewujudkan acara proker untuk mereka. Seperti itu. Ada tambahan lagi? Terima kasih telah menjawab itu. Terima kasih udah menjawab pertanyaan saya. Saya mau menambahkan, jadi mungkin mana ya? Jadi kalian bisa mencari tahu, sekedar mencari tahu itu kan tidak masalah ya, maksud saya berdiskusi dengan yang beda agama. Jadi kalian atau kita nih, jadi harus berdiskusi dulu. Habis itu apa acara yang apa ya, menjalankan satu tujuan gitu loh, yang tujuannya sama tapi tidak bergabung ya, tidak bentrokan gitu loh. Itu sih tambahan kita. Udah. Ya, ada tanggapan? Terima kasih teman-teman. Cukup? Cukup? Cukup, Pak? Oke. Sesi tanya jawab kali ini telah selesai dan kita akan ke sesi berikutnya, yaitu pertanyaan dari BPH atau Badan Pengurus Harian. Sistemnya di sini ada 5 pertanyaan. Saya akan membacakan satu dan paslon yang mau menjawab duluan silakan mengajukan diri. Pertanyaan pertama dari Rizvasi, yaitu apa metode dari masing-masing paslon di periode berikutnya untuk membuat game tech paham akan pembuatan game beserta aset-asetnya? Ada yang ingin menjawab dulu? Oke, paslon 1. Paslon 2. Saya ingin menjawab perihal. Jadi perihal yang dibutuhkan ya, bagaimana biar rakyat game tech tahu masyarakatnya tentang game dan aset-asetnya. Mungkin kan kita di sini ada divisi namanya minat bakat. Nah dari situ mungkin kita bisa mengadakan forum ataupun mengadakan Google Form. Jadi kita menanyakan kepada rakyat game tech itu sendiri apa aja yang mereka butuhkan. Nah nanti ketika telah masuk, nanti kita dikaji lagi di Departemen Penelitian dan Pengembangan. Nah dari situ nanti jadi para rakyat itu juga tahu apa itu cara game tech dan aset-aset itu. Saya ingin menambahkan, jadi di dalam agenda kita yaitu ada seminar. Nah, kita akan memanggil beberapa materi dari luar yang berhubungan tentang game. Jadi agar mahasiswa itu paham benar tentang game tersebut gitu loh. Cara pembuatan game sih. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan tadi. Gimana caranya supaya anak game tech ini lebih paham cara-cara untuk membuat game dan juga membuat aset-asetnya. Tentu saja ini berhubungan dengan proker kami yaitu Gamdo. Maka dari sini kita akan lebih mengetahui, anak-anak game tech akan lebih mengetahui jika bergabung dengan proker ini, jika ikut dengan proker ini. Dan juga kita melanjutkan agenda dari hima sebelumnya yaitu Nyail. Nah dari Nyail ini kita bisa saling sharing skill untuk sama-sama belajar cara-cara membuat game dan juga membuat aset-asetnya.
Ada tanggapan dari paslon 1 untuk jawaban paslon 2? Cukup. Cukup. Oh, silakan. Jadi kan dari pertanyaan itu kan ada membutuhkan pasti ilmu dan bagaimana membuat aset-asetnya. Gimana nih buat teman-teman yang nggak mempunyai laptop atau komputer supaya mereka bisa belajar juga gitu. Dan dalam kondisinya si anak tersebut ini jarak dia untuk menemui teman yang punya laptop ini cukup jauh. Gimana mereka bisa untuk uh, menambah ilmu mereka gitu. Tanggapan? Silakan, pegang dulu. Jadi gimana? Mungkin izin menjawab. Sebenarnya kan di kampus juga sudah ada apa namanya peralatan sih lab untuk Gemtek itu sendiri. Nah, jadi mungkin bisa ditampung dulu, bisa maksudnya ilmu-ilmu yang masuk setiap harinya tuh kayak disimpan dipelajarin. Nah, semisal itu dia bisa seminggu sekali untuk kampus dan untuk mencoba hal itu gitu. Jadi setidaknya ketika dia nggak punya tapi dia bisa berusaha agar mengerti. Anda menambahkan Jadi cukup. Oke, ada tambahan? Oke, izin menanggapi. Bagaimana cara kalian untuk melakukan proses peminjaman lab tersebut? Berhubung seperti itu sangat sulit. Kita aja yang udah punya laptop ataupun belum, sampai sekarang pun belum bisa menggunakan lab tersebut. Bagaimana melakukannya? Karena setahu saya kita apa ya, untuk menggunakan lab itu kita harus meminta izin dulu kan kepada Kaprodi. Nah, ya kan? Ya, nanti oleh Kaprodi itu dibuatkan surat. IMA itu membuatkan surat untuk meminjamkan lab gitu, peminjaman lab gitu. Belum teman? Karena kan mereka buat lagi. Ya, karena lab tersebut itu juga buat kita gitu loh. Ada tambahan? Cukup? Jauh. Oke, pertanyaan pertama dari BPH telah selesai. Berikutnya pertanyaan kedua dari bagian luar kampus. Oke, silakan dipikirin. Bagaimana cara kalian menyebarluaskan nama Gametech agar lebih terkenal di masyarakat umum dan bagaimana cara kalian menjalin relasi dengan kampus lain? Ada yang bertanya duluan? Kita menjawab. Ya, silakan dijawab. Saya ingin menjawab Pertama, dulu. Menurut kami untuk masyarakat luar ya, masyarakat lain. Jadi ada proker sebelumnya dari Ketua Hima sebelumnya itu yang belum terjalan ya. Jadi akan kita belum terlaksanakan. Jadi kita akan lanjutkan, akan kita laksanakan gitu. Kalau bisa disebutin apa? Ya, nama prokernya itu Gametech Goes to School. Jadi di mana Gametech apa ya, menyebarluaskan ke berbagai sekolah gitu loh. Ya tentang polimedia khususnya Gametech. Nah, untuk luar kampus, Mungkin untuk kampus ya. apa namanya Kampus kayak lain. menyambung relasi kampus lain sebenarnya ada divisi namanya divisi luar kampus. Nah itu sebenarnya fungsinya itu untuk menyambung relasi ke kampus lain seperti kampus Gametech yang ada di Fans atau juga di
dimana di PB, di BINUS. di BINUS. Jadi dari sebenarnya itu job desk mereka. Jadi nanti mereka mencoba mungkin menghubungi langsung ke kampusnya, cari lewat web atau apa. Jadi kayak menjalin hubungan dengan mereka seperti itu. Dan misalnya ada lomba mungkin dari GMTK sendiri mengikuti dan ketika ada seminar gitu. Paslon 2 ada tanggapan atau menjawab? Eh, Kami akan menjawabnya. Bagaimana caranya agar masyarakat mengenal Gemtek dan juga membangun relasi dengan prodi yang sama seperti game teknologi. Yang pertama, kami juga ke depannya kan ini kita ada proker Gamdo Gametech Studio. Di sini kami akan mencoba untuk membuat game edukasi dengan sederhana. Lalu kami akan coba untuk turun ke sekolah-sekolah, baik itu untuk SD, SMP, SMA, untuk memperkenalkan hasil karya kami. Pertama. Dan untuk relasi, kami akan coba uh, mencari tahu dan mengikuti pameran di setiap kampus, kampus mana aja yang mempunyai tujuan yang sama seperti game teknologi. Dan kami akan coba untuk berkenalan dengan mereka, memberikan pendapat, serta bertanya kepada kampus-kampus yang mempunyai hal yang sama seperti game teknologi ini. Cukup. Cukup. Ada tanggapan dari paslon 1? Jadi sebenarnya fungsi Gamdo itu tujuannya apa sih, tujuan utamanya? Jadi seperti yang kemarin kalian sampaikan di kampanye itu berbeda-beda gitu dengan sekarang. Jadi tujuannya tuh sebenarnya mau kemana sih gitu loh. Baik, jadi tujuan tujuan utama dari Gamdo itu sebenarnya bukan untuk kita membuat game lalu game itu dikenal oleh masyarakat luas lalu game itu booming. Sebenarnya kalau hal itu terjadi itu adalah bonus. Sebenarnya tujuan utama kami membuat proker tersebut adalah untuk untuk mewujudkan visi kami tersebut. Eh, Kita di situ akan melatih kreatif dan inovatif. Lalu kita juga melatih profesional dan juga kita akan menumbuhkan rasa kekeluargaan. Sebenarnya tujuan utama Gamdo itu untuk membuat gamenya itu sebenarnya itu bonus untuk hasil dari gamenya itu sebenarnya itu bonus dari proker itu. Terima kasih. Ada apa? Cukup? Cukup? Oke. Pertanyaan dari luar kampus mungkin sudah selesai. Berikutnya ada pertanyaan ketiga. Siap-siap ya. Ini dari kesejahteraan mahasiswa. Udah Kesma udah tahu lah soalnya apa ya. Oke. Apa solusi dari kabinet kalian masing-masing untuk divisi minat bakat agar bisa lebih produktif meskipun dalam kondisi pandemi saat ini? Itu pertanyaan pertama. Mau langsung dijawab apa pertanyaan kedua sekalian? Gimana? Jawab dulu aja. Ini ada 2 pertanyaan, mau langsung dijawab apa satu-satu? Oke, langsung 2 ya. Pertanyaan kedua, apa yang kalian lakukan jika saudara-saudara kalian di prodi game teknologi tidak diizinkan untuk mengikuti UAS dikarenakan belum bayar UKT? Oke, saya beli waktu 25 detik ya buat mikir. 25 detik buat mikir, silakan. Ya, waktu habis. Silakan ada yang mau jawab?
Yo, paslon satu lagi atau paslon dua sekarang? Oke, paslon dua. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana tadi apa? Mohon maaf. Oh, bagaimana caranya minat bakat agar tetap aktif di saat pandemi corona ini? Minat bakat itu kan nggak cuman main game, hobi segala macam. Kita juga bisa melakukan mungkin jogging bareng, futsal bareng, ataupun kita bisa berdiskusi secara online melalui Google Meet. Seumpama kita ingin apa menambahkan ilmu kepada teman-teman kita agar mereka lebih pandai lagi. Terus untuk pertanyaan yang kedua itu kan bagaimana caranya membantu ketika ada teman kita yang tidak bisa mengikuti UAS karena belum membayar UKT ya. Itu kami akan coba berdiskusi kepada manajemen kampus, kita coba cari jalan keluarnya, lalu kita jelaskan kondisi dia ini seperti apa supaya mendapatkan keringanan. Gitu. Ada tambahan untuk yang minat bakat? Oh, gitu. Oh, yang soal kedua Udah tadi. udah tadi ya. Ada tanggapan atau langsung dijawab dari paslon satu? Silakan. Mungkin saya ingin langsung jawab aja. Mungkin untuk minat bakat, sebenarnya bakat dari mahasiswa Gemtek sendiri itu banyak, namun belum terrealisasikan. Nah dari itu, dari divisi minat bakat sendiri nanti kita akan kayak memfilter lagi dengan cara mungkin menulis di form apa-apa saja yang diminati, terus nanti kita cari lagi solusinya dan kita jalani. Nah mungkin untuk kalau Belum sih. Kalau soal UKT kita belum belum ada. belum sih. Mungkin kalau masalah kawan kita yang nggak bisa ujian karena UKT, mungkin nanti kita diskusin lagi kepada orang tersebut. Nanti kita dari pihak kita maju ke manajemen membicarakan agar anak tersebut diberi keringanan. Gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, ada tambahan? Ya, ada tanggapan? Tanggapan deh. Silakan. Tanggapan saya, seumpama lebih dari apakah kalian akan membantu untuk membayarkan biaya mereka dengan melakukan mungkin kolektif atau bagaimana gitu. Yaitu dari Kesma, apa solusi dari kabinet kalian masing-masing untuk divisi minat bakat agar lebih produktif meskipun dalam kondisi pandemi saat ini, dan apa yang kalian lakukan jika saudara kalian di prodi game teknologi tidak diizinkan untuk mengikuti UAS dikarenakan belum bayar UKT. Lalu tadi ada pertanyaan dari paslon 2 yaitu Mas Fajri, bisa dibilang pertanyaan Mas? Seumpama ada yang bermasalah lebih dari satu orang, bagaimana kalian untuk membantu orang-orang tersebut agar bisa mengikuti UAS? Ya, silakan dijawab. Mungkin dengan kita mencari solusi, kita berbicara ke pihak manajemen gimana baiknya kalau misalkan lebih dari satu gitu loh. Nanti kita akan cari solusinya dengan pihak manajemen gitu loh. Udah cukup. Oke, ada tanggapan? Saya ingin menambahkan sekaligus menanggapi. Kalau jawaban dari saya akan coba HIMA itu kan untuk menampung aspirasi juga. Kita yang jadi ujung tombak. Kita akan coba ngobrol kepada manajemen untuk dimintakan seumpama penundaan pembayaran. Jadi mereka diikuti UAS dulu, namun dikejar dengan target bisa membayar UKT-nya. Seperti itu. Seumpama dia tetap belum bisa bayar, itu nanti udah dibuat sebuah kesepakatan antara yang bersangkutan dengan pihak manajemen, bagaimana baiknya. Karena untuk masalah ilmu ini
jangan sampai ada yang dipersulit. Kita sebagai hima gimana harusnya untuk membicarakan pada manajemen gitu. Ada tambahan lagi? Cukup? Ada tanggapan? Cukup? Oke. Pertanyaan dari kesejahteraan mahasiswa cukup. Sekarang pertanyaan dari Kominfo. Pada saat kabinet kalian menjabat nanti, dalam bidang Kominfo, lebih tepatnya publikasi, bagaimana cara kabinet kalian membuat konten interaktif kepada mahasiswa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dan untuk humas, bagaimana caranya agar hubungan antara mahasiswa terjaga dan tidak ada miskomunikasi? Saya beri waktu 25 detik untuk memikirkan jawabannya. Oke, waktu untuk berpikir habis. Silakan untuk pasangan calon yang ingin menjawab duluan. Iya, itu mantap. Dah. Kita akan menjawab pertanyaan pertama, gimana mengembangkan di divisi Kominfo ya. Jadi di sini tuh ada, di agenda kita tuh ada Gemar, yaitu Gemtek Seminar, kegiatan belajar bersama yang diisi oleh pemateri. Mungkin di situ kita akan mengadakan seminar di platform Instagram dan juga Google Meet atau Zoom kan. Terus yang kedua adalah Gebrek, yaitu Gemtek berkreasi. Jadi kegiatan mengumpulkan karya-karya mahasiswa prodi Gemtek. Pertanyaan kedua, Mungkin kalau untuk humasnya sendiri, nanti setiap ada informasi mungkin akan dikaji lagi, habis itu baru langsung disebarkan ke rakyat Gentek sendiri. Nah, mungkin nanti dari kita akan mengadakan forum diskusi sama mahasiswa. Jadi untuk menjaga komunikasi dari mahasiswa tersebut. Begitu. Ada tanggapan atau menjawab pertanyaan juga? Mau nanggapin atau mau nambahin atau mau dijawab? Publikasi tadi. Maaf moderator, apa bisa diulang pertanyaan dari publikasi tadi? Baik, akan saya ulang. Ini untuk terakhir ya. Pada saat kabinet kalian menjabat nanti, dalam bidang Kominfo, lebih tepatnya publikasi, bagaimana cara kabinet kalian membuat konten interaktif kepada mahasiswa? Dan yang kedua, untuk humas, bagaimana cara agar hubungan antara mahasiswa terjaga dan tidak ada miskomunikasi? Oke, pertanyaan pertama itu tadi tentang publikasi. Gimana supaya kontennya itu interaktif? Tentu saja untuk membuat konten interaktif kita juga membuat desain yang interaktif. Lalu kita mendokumentasi sesuatu yang yang kami jalani, yang nanti kita jalani saat menjabat. Itu yang cara kami untuk membuat konten yang interaktif. Izin menjawab yang soal kedua, bagaimana caranya agar humas tidak miskomunikasi. Menurut saya, Departemen Humas ini seperti tangan kanan sendiri, karena untuk menjembatani antara pihak mahasiswa maupun pihak manapun, pastinya kan membutuhkan si humas ini. Saya akan coba saling menjalin komunikasi terus agar si anggota humas ini tidak kekurangan informasi-informasi yang perlu kita sebarkan. Namun apabila kondisinya dia seperti jarang on atau apapun itu,
sebisa mungkin kami akan coba mengunjungi dia, kita kasih tahu ada informasi apa saja yang harus disebarluaskan dan kendala dia di mana agar kembali untuk bisa dihubungi lagi. Gitu. Ada tambahan? Paslon 1 ada tambahan atau ada tanggapan? Gimana? Cukup ya? Cukup? Oke. Pertanyaan dari Departemen Kominfo cukup ya? Dan ini adalah pertanyaan terakhir dari Ketua dan Wakil Ketua Hima. Oke, sebelumnya tenang dulu, istirahat dulu. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya. Apakah kalian merasa bahwa kalian layak dan mempunyai kemampuan untuk memimpin Hima Game Teknologi? Jelaskan. Oke, ada yang mau menjelaskan? Ini ada 2 pertanyaan juga, apa mau langsung atau satu-satu dulu? 2 langsung ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan kalian lakukan jika kebijakan yang kalian keluarkan banyak ditentang oleh anggota Hima aktif maupun pasif? Oke, pertanyaan kedua, apa yang akan kalian lakukan jika kebijakan yang kalian keluarkan banyak ditentang oleh anggota aktif maupun pasif? Saya beri waktu 30 detik untuk memikirkan jawabannya. Oke, waktu 30 detik untuk pemikiran pertanyaan sudah habis. Ada yang ingin menjawab pertanyaan lebih dulu? Paslon 2? Paslon 1? Oke. Menggantikan kan nih? Kan dari tadi paslon 1 mulu nih. Gimana? Oke, silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari ketua dan wakil ketua Hima Game Teknologi. Layak atau tidaknya kami sebagai paslon kedua untuk menjadi ketua Hima? Kalau dari kami pribadi, kami belum bisa menilainya karena yang menilai itu bukan diri sendiri, yaitu menilai kalian semua dengan visi misi yang telah kami jabarkan. Apakah itu masih kurang untuk membuat kalian percaya bahwa kami ini layak untuk naik menjadi ketua Hima? Seumpamanya kami menurut kalian tidak layak, kalian masih ada pilihan, itu di sebelah sana. Dan apabila kalian percaya pada kami dan kami layak untuk naik, ayo kita bangun dan kita kembangkan prodi ini bersama. Walaupun di antara kalian ada yang belum kenal saya atau mungkin sekali lihat saya membenci saya, itu tidak mengurangi rasa saya untuk menjadi ketua Hima. Saya akan coba menjalin silaturahmi kepada kalian semua agar kami tetap layak di mata kalian, bukan di mata kami sendiri. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan kedua tadi. Bagaimana kalau misalkan kebijakan kami itu ditentang oleh Hima aktif maupun pasif? Pertama, pasti kita akan melakukan diskusi, membuat forum, apa sih yang membuat kebijakan kami ini ditentang. Mungkin dari situ kita bisa menemukan masalah dan bagaimana solusinya. Kalau misalkan itu karena kesalahan kami, tentu saja kami akan memikirkan ulang kebijakan tersebut, karena kami menerima
kritik dan juga saran dari kalian hima aktif maupun hima pasif supaya hima saat kami menjabat ini kami bisa menjadi lebih baik, menjadi pemimpin yang baik. Terima kasih. Nambahin boleh nggak? Seumpama kami naik menjadi ketua hima, seumpama kita masih ada kekurangan atau apa, yuk kita sama-sama saling melengkapi satu sama lain. Karena yang namanya manusia pasti nggak ada yang sempurna kan. Untuk itu kita pelan-pelan menjalin kekeluargaan ini demi visi misi kita semua. Tidak kita semua, maksudnya yang sudah memilih saya nantinya. Oke, untuk pertanyaan poin pertama, saya hanya mendengar tentang kelayakan kalian untuk menjadi ketua hima, dan pertanyaan di sini adalah apakah Anda layak dan mempunyai kemampuan untuk memimpin hima game teknologi? Dan saya akan menegaskan apakah kalian mempunyai kemampuan ini untuk memimpin hima game teknologi? Ya, Akan kami dijelaskan. punya. Kami punya dan kami punya kemampuan untuk memimpin hima game teknologi ini. Karena saya nantinya tidak akan sendiri, pasti saya bersama anggota lainnya mengembangkan prodi ini menjadi yang lebih baik. Cukup. Ada tambahan? Oke. Paslon pertama mau menanggapi atau mau menjawab langsung? Oke, silakan. Untuk pertanyaan pertama, saya akan menjawab. Jadi kita layak nggak sih untuk memimpin ini? Menurut saya layak lah. Ya, jadi dari kita itu mempunyai program kerja unggulan yang tadi kita sebutkan, yaitu Pekan Raya Gametech. Itu akan menurut saya akan memajukan prodi Gametech gitu kan. Nah, menurut saya layak atau enggaknya itu karena kan sebagai pemimpin ya, saya juga bahkan dibantu oleh anggota gitu. Jadi di balik pemimpin yang hebat itu juga ada anggota yang hebat gitu. Si tanggapan saya. Untuk nomor 2. Mungkin untuk persoalan nomor 2, di mana banyak orang nentang. Ya mungkin kita bisa cari solusi dengan membuat forum ataupun di form. Habis itu kita evaluasi kesalahannya itu di mana, ataukah dari pihak kitanya atau dari merekanya, dan kita cari jalan keluar bareng-bareng. Karena dari kita tuh untuk kita juga. Karena yang tahu masalah kita ya kita juga gitu. Ada tanggapan? Sama ya, seperti jawaban sebelumnya, kalian hanya menjelaskan tentang kelayakan kalian dan apakah kalian masih mempunyai kemampuan untuk memimpin hima game teknologi ini. Silakan dijelaskan. Ya. Jadi pertanyaannya tadi apa? Pertanyaan. Ya. Saya mempunyai kemampuan saya dan Gani mempunyai kepemimpinan gitu, ibaratkan dulu kami kalau saya pernah menjabat dulu sebagai ketua angkatan di sekolah saya. Kedua juga saya pernah menjadi ketua OSIS di SMP saya. Kalau udah sih itu. Jadi menurut Anda itu sudah cukup untuk menjelaskan tentang kemampuan Anda? Oke, berarti cukup. Pertanyaan dari Ketua Hima telah selesai dan ini sudah menutup sesi ini, sesi keempat, dan ini juga sudah menutup acara atau sesi debat kali ini. Terima kasih kepada audiens yang telah menonton dari awal hingga akhir, dan terima kasih juga kepada penanya yang telah bertanya untuk menyemarakan acara debat kali ini. Oh iya, dari paslon 1 atau 2 ada yang mau kampanye gitu? Gua moderator, silakan. Iya. Gimana Mungkin kalau dari saya, mau siapapun yang kepilih, gunakanlah hak suara pilihan Anda, jangan golput. Karena ketika golput mungkin ada sesuatu seorang bilang gitu. karena
jika golput kita akan diulang 2 kali gitu. Jadi jangan lupa ya pilih kita di pemilihan nanti. Cukup? Oke, paslon kedua, silakan. Terima kasih buat semuanya yang telah menyempatkan waktunya melihat debat antara paslon 1 dan paslon 2. Bagaimanapun nanti hasilnya, siapapun yang jadi ketua, sama-sama saling melengkapi dan jangan ada yang golput ya. Kalau misalkan kalian tidak puas atau bagaimanapun, mohon disuarakan, jangan dipendam sendiri. Ntar yang ada sakit sendiri, nggak enak. Jangan lupa ya, pilih nomor 2, Mabar. Maju bersama. Oke, terima kasih kepada paslon 1 dan paslon 2. Dan untuk menutup acara debat kali ini, jangan golput saat pemilihan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.